Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertia Kufika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Karangsari, Kabupaten Kendal. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangsari, Ibu Siti Subaidah SPD. Selamat pagi Bu Siti Subaidah. Pagi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Ibu sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, jadi saya perlu menimba ilmu bagaimana Ibu langkah-langkah atau kiat-kiat Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Langsung saja saya mulai wawancaranya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita saya menjadi kepala sekolah sudah selama 13 tahun menuju ke 14 tahun. Ya, untuk dapat mengidentifikasi kasus tersebut, saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka delima etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar lawan salah atau rujukan moral, ataukah benar lawan benar atau delima etika. Kalau delima etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar lawan salah. Ya, Bu. Oh iya, dapat saya garis bawahi Bu. Jika ada kasus-kasus yang jelas melanggar hukum, itu termasuk rujukan moral nih, karena itu yang kalau sudah melanggar hukum berarti itu sudah tentu salah. Ya, satu benar satu salah. Ya, kalau dalam kasus dilema etika itu berdasar dengan satu kasus yang dihadapkan dengan dua kasus benar-benar karena keputusan tersebut tidak ada yang salah, sehingga kasus tersebut tergolong dilema etika. Ya, terima kasih Bu. Baik, Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam kita. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaannya. Jadi keputusan yang diambil itu utamanya harus selalu
berpihak kepada murid Iya. itu dasar untuk pengambilan keputusan yang digunakan. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam diri, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan, dan melakukan keputusan. Kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih rinci langkah prosedurnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada contoh kasus-kasus di Indonesia? Dengan mengenai siapa yang terlibat, sifat urgen kasus delima, dan pengambilan alternatif untuk diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Itu kita bisa akan jawab lagi. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal itu tidak ada, namun apabila ada masalah biasa atau ringan itu langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan pada waktu tadi pertanyaan nomor 3 tadi, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang
memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita sebagai kepala sekolah tidak langsung memutuskan sendiri, kita selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut, kemudian pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang digunakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Jadi melibatkan berbagai pihak gitu. Hanya sekolah saja, tapi seluruh stakeholder. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksinya serta semuanya harus dengan doa, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, utamakan yang menjadi prioritas dan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh. Sekali percakapan kita pada ini Ibu menjadi tambahan pengalaman saya, wawasan saya. Semoga dengan adanya kegiatan ini lebih bermanfaat untuk saya khususnya sebagai calon suri penggerak nanti untuk diterapkan dalam sekolah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat selalu, ya kita semoga dengan kepemimpinan Ibu sekolah menjadi lebih baik dan maju. Ya, terima kasih pula Bu Pinta. Semoga Bu Pinta untuk kedepannya lebih sukses dalam menjalankan sebagai guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Perti Akurvita SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangsari Kendal. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Patukangan, Bapak Anas Ma'ruf SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan
dan waktunya meluangkan kegiatan wawancara ini. Jadi begini Bapak, saya akan mewawancarai Bapak terkait keputusan yang diambil Bapak sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya Bapak Anas ini sudah memimpin sebagai kepala sekolah cukup lama. Untuk itu saya ingin menggali lebih dalam bagaimana kiat-kiat Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak di SD Negeri 2 Kabupaten ini. Langsung saja nih saya mulai wawancara pada hari ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Vita, dari beberapa hal yang pernah kami lakukan di SD 2 Pakutangan, alhamdulillah saya sudah diberi amanah sebagai kepala sekolah hampir 15 tahun. Jadi kejadian pengambilan keputusan, yang pertama kita mengadakan identifikasi kasus. Hal ini kami lakukan, pertama kita memperhatikan dan mengamati serta menyaring beberapa pendapat serta menentukan skala prioritas yang semuanya kita peroleh dari rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan yang ada. Jadi dari pengamatan kami selaku kepala sekolah, kegiatan guru, tingkah laku guru, perilaku, itu sebagai masukan kami sebagai identifikasi kasus yang ada atau permasalahan-permasalahan dari sekolah kami. Demikian untuk langkah identifikasi yang pernah kami lakukan dan sampai saat ini juga masih kami lakukan juga. Jadi melibatkan seluruh pemangku sekolah nih Pak, terutama guru dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini, rujukan moral. Untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Dari beberapa kasus yang ada, memang kita biasanya menjadi suatu dilematis ya, karena semua pendapat yang nanti kita akan tentukan semuanya baik, semuanya masuk skala prioritas. Ada beberapa cara, ada kalanya suatu kasus atau persoalan itu datangnya secara insidental atau tiba-tiba. Nah, dari kasus atau permasalahan ini, kami sebagai kepala sekolah harus bisa menentukan dan mencari solusi permasalahan untuk mencapai keputusan yang terbaik dan segera terselesaikan karena sifatnya insidental. Tetapi apabila hal tersebut, permasalahan atau kasus itu sifatnya bisa kita antisipasi, bisa kita jadwalkan karena tidak harus segera diperoleh solusi, kita bisa membuat jadwal. Jadi ada jadwal tertentu atau lini masa tertentu terkait atau permasalahan atau kasus-kasus yang tidak segera kita selesaikan. Ada dua cara. Jadi ada yang secara insidental segera kita selesaikan saat itu, mungkin di tempat itu, saat itu, pada timing yang pas. Ada juga yang bisa kita jadwalkan. Gitu. Jadi ada dua cara yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur, yang pertama jelas seperti pertanyaan awal, kita mengidentifikasi beberapa kasus permasalahan. Setelah itu
kita mencari masukan dari rekan-rekan guru. Kita musyawarahkan dalam rapat guru. Apabila skala prioritasnya lingkup guru dan teknik saja, kita melibatkan guru dan teknik. Tetapi apabila itu berimbas pada kepentingan murid, wali murid, komite sekolah, atau mungkin dari masyarakat, stakeholder secara luas, kita juga melibatkan pemangku kepentingan tersebut. Dari beberapa identifikasi kasus yang ada, kita musyawarahkan dalam rapat, lalu kita tentukan skala prioritas mana yang akan kita solusi dahulu, mana yang berikutnya. Nah, baru kita ambil keputusan terbaik di dalam musyawarah pemangku kepentingan tersebut. Itu prosedur yang kami lakukan. Untuk kasus anak guru atau pendidik yang diselesaikan secara intern ya. Kalau yang lingkupnya luas diselesaikan dengan komite atau yang melibatkan berbagai pihak. Ya, jadi tergantung kasus atau permasalahannya. Nah, kalau skopnya kecil, hanya melibatkan guru dan pendidik, kita selesaikan dalam musyawarah guru dan pendidik. Tapi apabila skopnya luas, kita melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan yang lebih luas juga. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Hal efektif, ternyata ketika kita mempunyai kerjasama yang baik, tim yang solid, melibatkan semua guru, teknik, pemangku kepentingan atau stakeholder. Ketika kita menentukan keputusan, menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi semuanya apabila kita musyawarahkan, kita melibatkan semua kepentingan, hal efektifnya adalah itu tadi, segala kasus permasalahan akan cepat terselesaikan dan tepat solusinya. Kita harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara baik. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika yang Bapak hadapi? Memang sesuatu tidak akan berjalan dengan mulus semuanya. Tantangan, hambatan pasti ada di sekitar kita. Tapi kita selaku manajer kepala sekolah sebagai pimpinan di satuan pendidikan tentunya mempunyai langkah-langkah tertentu. Tantangan yang pertama, ketika ada permasalahan, tidak semua guru atau teknik berani berpendapat mengemukakan tantangan atau hambatan tersebut. Itu termasuk tantangan atau hambatan. Jadi kompetensi seseorang berbeda-beda. Apa galanya mereka tahu, tapi untuk mengemukakan tidak bisa, tidak mau. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, semua komponen atau pemangku kepentingan ada kalanya tidak memahami permasalahan yang ada. Jadi ini dua tantangan yang biasanya ada di tempat kami, sehingga tadi dengan kerjasama partisipasi semua komponen, tantangan itu insya Allah nanti bisa kita solusi. Itu yang tantangan yang ada di tempat kami. Sejauh ini ada hambatannya tadi tidak semua guru berani untuk mengemukakan, kemudian pemangku kepentingan belum terlalu paham tentang permasalahan. Ya, tidak semuanya kan paham tentang
permasalahan sekolah dan sebagainya. Kita lanjutkan Bapak untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah kami memang semuanya ada kalanya yang bersifat insidental, tidak kita duga sebelumnya. Kasus-kasus yang masuk dalam kriteria ini tentu harus kita selesaikan saat itu, pada waktu itu, pada kala itu. Tetapi ada juga yang bisa kita programkan, kita jadwalkan dalam penyelesaiannya. Sebagai contoh, ketika di awal tahun pembelajaran kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini merupakan kepentingan sekolah, baik ketika kita musyawarahkan dengan pemangku kepentingan stakeholder, baik melibatkan guru, teknik, perwakilan orang tua, komite sekolah, atau mungkin dari pendapat siswa kelas atas. Masing-masing tentu mempunyai pendapat yang sangat baik, tapi belum tentu bisa diakomodir semuanya. Ini contoh, maka kita membuat jadwal dalam penyelesaiannya. Yang kedua, ketika kita membuat RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, sama kita melibatkan berbagai macam komponen. Ketika ada beberapa pendapat, saran, masukan, semuanya itu baik, tapi kita juga harus mengakomodir mana yang paling kita prioritaskan di anggaran itu. Karena apa? Semua kegiatan baik, tapi kita juga harus mengakomodir juga anggaran yang tersedia. Nah, maka skala prioritas, mana yang lebih dulu, mana yang lebih kita utamakan, itu keputusan yang kita ambil. Demikian juga ketika ada program penyusunan program pengembangan sekolah, sekolah kita akan mau bawa kemana? Dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Usulan-usulan yang bagus tadi harus kita tampung, kita akomodir, tapi tetap kita prioritaskan mana yang lebih dulu akan kita eksekusi atau kita akan. Nah, ini termasuk yang katakanlah ada penjadwalan dalam penyelesaian kasus atau permasalahan ketika kita mengambil keputusan di sekolah. Menentukan skala prioritas gitu. Iya, betul. Masalah yang akan dilakukan segera saat itu, kemudian jika tidak bisa, memang perlu penjadwalan Iya, khusus. kita kan harus mempertimbangkan daya dukung, baik dukungan pikiran, tenaga, atau mungkin sumbangan dana dan sebagainya. Dana yang tersedia dari first curriculum itu kan sangat menentukan untuk kegiatan. Kembali lagi ke berpihak kepada kebutuhan siswa ya Pak. Iya. Kepentingan siswa. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga Bapak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas selain adanya tantangan atau hambatan ya, di sekolah pasti ada faktor yang mendukung. Di dalam pengambilan keputusan, kami biasanya kan sharing juga dengan rekan-rekan guru senior.
itu kan pengalamannya jelas lebih banyak. Ini sebagai bahan pendukung kami. Masukan beliau sangat berharga. Demikian juga dari tokoh masyarakat, pengurus komite, perwakilan orang tua. Itu termasuk daya dukung, faktor yang mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Dan yang terpenting lagi, dari berbagai daya dukung tadi, partisipasi dan kerjasama yang solid antar komponen yang tergabung dalam pemangku kepentingan atau stakeholder ini sangat menentukan untuk kita mencapai keputusan yang baik, sehingga pelaksanaannya nanti juga mudah karena kita mendapat dukungan dari semuanya. Itu faktor-faktor yang mempermudah kita atau mendukung kita dalam mengambil keputusan. Intinya kita kerjasama yang baik tadi, Iya. jadi bisa mendukung apa tujuan atau keputusan yang akan kita ambil. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dunia pendidikan? Oke. Jadi dari beberapa kegiatan dapat kami simpulkan atau petik hikmahnya ya, bahwa keputusan terbaik khususnya di satuan pendidikan itu apabila kita tempuh dengan prosedur yang baik pula, baik dimulai dari identifikasi kasus, proses musyawarah, proses pengambilan keputusan, sampai pelaksanaannya. Dan yang terpenting lagi, kerjasama partisipasi dari semua komponen pemangku kepentingan atau stakeholder ini juga sangat menentukan hasil yang kita rencanakan. Ini pelajaran yang kita petik dari penyelesaian kasus di sekolah kami. Luar biasa sekali Bapak wawancara kita hari ini. Saya banyak mengambil pelajaran terkait kasus-kasus di LMR kita dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis pada metode pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Semoga hasil dari wawancara ini dapat bermanfaat bagi saya, khususnya calon guru penggerak, untuk kelak ke depan dapat mengimplementasikan juga di sekolah saya dengan baik. Sama-sama Bu Vita ya. Jadi semoga panjenengan tetap berinovasi ya, berkarya untuk kemajuan pendidikan, terutama untuk mengasah kompetensi anak-anak menjadi pelajar yang berprofesi. Segala sesuatu kita kembalikan kepada kepentingan siswa.